Di malam ulang tahunku, suamiku dan selingkuhannya datang ke rumahku dengan wajah bangga. 15 menit kemudian, wajah mereka berubah pucat pasi. Setelah aku melakukan panggilan telepon yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam di dinding berdentang 12 kali, menandakan pergantian hari. Tepat. Sekarang adalah hari ulang tahun Laura. Di usianya yang ke-30, ia duduk sendirian di meja makan yang besar. Rumah ini terasa terlalu besar, terlalu dingin, dan terlalu sepi untuk satu orang. Di hadapannya, ada satu piring kue tart coklat kecil. Kue itu ia beli sendiri tadi sore, dalam perjalanan pulang dari kantor. Sebuah hadiah kecil untuk dirinya sendiri, karena ia tahu tidak akan ada orang lain yang ingat, atau lebih tepatnya, yang peduli. Lilin angka 3 dan 0 berdiri tegak di atasnya, tapi tidak menyala. Laura tidak berniat meniupnya. Keheningan di rumah itu begitu pekat, hanya dipecah oleh deru pendingin ruangan dan detak jarum jam. Laura menatap pintu depan, berharap keajaiban terjadi. Berharap Indra, suaminya, akan masuk membawa kejutan seperti yang sering dilakukannya dulu. Dulu. Kata itu terasa begitu jauh. Laura ingat ulang tahunnya yang ke-25. Indra membangunkannya tengah malam, menutup matanya, dan membawanya ke bandara. Mereka terbang ke Lombok hanya untuk 2 hari, menghabiskan waktu di pantai, tertawa tanpa henti. Indra yang dulu begitu hangat, begitu penuh cinta, dan begitu memujanya. Pria itu sudah lama menghilang. Digantikan oleh sosok asing yang berbagi ranjang dengannya namun terasa berjarak ribuan mil. Digantikan oleh pria yang selalu pulang larut, yang ponselnya selalu terkunci, yang aroma tubuhnya seringkali membawa jejak parfum wanita lain. Parfum mahal yang bukan aroma milik Laura. Laura bangkit dari kursinya. Ia tidak menyentuh kue itu. Ia berjalan ke dapur, menuang segelas air putih, dan meminumnya perlahan. Ia harus menjaga kepalanya tetap dingin. Hari ini adalah puncaknya. Hari ini adalah hari di mana ia akan mengakhiri semua sandiwara ini. Pukul 8 malam, pintu depan akhirnya terbuka. Indra masuk. Ia terlihat rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang katanya bekerja keras sepanjang hari. Kemeja birunya masih licin, rambutnya tertata sempurna. Ia tampak terkejut melihat Laura masih terjaga, duduk di ruang tamu. "Loh, kamu belum tidur, Ra?" tanya Indra, sambil melonggarkan dasinya. Matanya bergerak cepat, menghindari tatapan langsung dari Laura. "Aku menunggumu," jawab Laura pelan. Suaranya datar. "Selamat ulang tahun," katanya lagi, tapi ditujukan untuk dirinya sendiri. Indra membeku sejenak. Keterkejutan melintas di wajahnya, segera digantikan oleh rasa bersalah yang palsu. "Astaga, sayang, maafkan aku lupa. Selamat ulang tahun, ya?" Ia mendekat, mencoba memeluk Laura. Laura tidak bergerak, membiarkan pelukan itu terasa canggung dan dingin. Ia bisa menciumnya. Aroma itu lagi, aroma Atika. Manis, kuat, dan memuakan. Aku harus kembali ke kantor. Ada meeting darurat, kata Indra buru-buru, melepaskan pelukannya. "Atika, bosku, dia minta semua laporan keuangan direvisi malam ini juga. Proyek besar." Laura menatap suaminya. Pria yang telah dinikahinya selama 7 tahun. Pria yang telah berjanji di hadapan Tuhan untuk setia. Pria yang kini berdiri di hadapannya, berbohong tanpa berkedip. "Lembur lagi? Di kantor Atika?" "Iya, maaf sekali. Aku janji, kita rayakan besok. Ya? Aku akan belikan kamu hadiah yang paling bagus." Indra meraih tas kerjanya, memeriksa ponselnya, lalu bergegas menuju pintu. "Hati-hati di jalan," ucap Laura. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Setelah suara mobil Indra menghilang di telan malam, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, Laura tidak lagi menunggu. Ia berjalan ke ruang kerjanya. Ruangan ini adalah satu-satunya tempat di rumah yang terasa seperti miliknya. Rapi, terorganisir, dan aman. Ia duduk di depan laptopnya, memasukkan kata sandi yang rumit. Layar menyala, menampilkan desktop yang bersih. Ia membuka satu folder tersembunyi. Folder yang diberi nama, Proyek Keadilan. Selama 6 bulan terakhir, Laura bukan hanya duduk diam dan menangis. Saat kecurigaannya muncul pertama kali, ia mulai mencari tahu. Ia bukan wanita bodoh yang mudah dibohongi.
Ia adalah seorang auditor keuangan sebelum memutuskan berhenti untuk fokus pada rumah tangganya atas permintaan Indra. Kesalahan terbesar Indra dan Atika adalah meremehkannya. Mereka pikir wanita berhijab yang pendiam ini hanya tahu urusan dapur dan mengaji. Folder itu berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan dengan susah payah. Ada subfolder bernama Visual. Isinya adalah rekaman CCTV dari berbagai tempat. Restoran mewah tempat Indra dan Atika makan malam romantis. Lobi hotel tempat mereka check-in menggunakan kartu kredit perusahaan. Bahkan rekaman dari kamera tersembunyi yang ia pasang di ruang kerja Indra di rumah ini, yang merekam percakapan telepon mesra mereka. Ada subfolder bernama Audio. Berisi rekaman suara Indra yang sedang merayu Atika, dan rekaman Atika yang sedang menekan Indra untuk segera menceraikan Laura. Dan yang paling penting, subfolder bernama Finansial. Disinilah keahlian Laura bersinar. Ia menemukan jejaknya. Indra, atas perintah Atika, telah menggelapkan dana perusahaan. Bukan perusahaan biasa, tapi perusahaan milik keluarga Atika sendiri. Atika menggunakan Indra sebagai pion, sebagai kambing hitam, untuk mencuri dari ayahnya sendiri yang sedang sakit keras. Mereka mentransfer uang sedikit demi sedikit ke rekening cangkang di luar negeri. Rekening atas nama Atika. Laura memandangi semua bukti itu. Ia sudah punya cukup bukti untuk menjebloskan mereka berdua ke penjara selama puluhan tahun. Tapi ada satu hal yang kurang. Ia butuh pengakuan verbal yang jelas dari Atika, di saat Atika merasa di atas angin. Sesuatu yang mengikat semua bukti ini menjadi satu. Laura melirik jam di laptopnya. Pukul 11 malam. Ia membuka aplikasi pelacak yang diam-diam ia pasang di ponsel Indra. Titik biru yang menunjukkan lokasi Indra tidak berada di gedung kantor. Titik itu berada di sebuah unit apartemen mewah di pusat kota. Apartemen milik Atika. Kalian pikir aku bodoh? Gumam Laura pada layar yang menyala. Malam ini, kalian akan memberiku hadiah ulang tahun terbaik. Kalian akan memberiku pengakuan kalian. Laura mematikan layar laptopnya, tapi tidak mematikannya. Ia hanya perlu menunggu. Ia tahu karakter Atika. Sombong, arogan, dan suka pamer. Dan ia tahu karakter Indra. Lemah, penakut, dan mudah dikendalikan. Kombinasi yang sempurna untuk sebuah kehancuran. Ia akan menunggu panggilan itu. Panggilan yang akan mengakhiri segalanya. Waktu merayap lambat. Jam 12 lewat. Jam setengah 1. Laura duduk diam di ruang kerjanya, ditemani kesunyian yang mencekam. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan cahaya dari monitor laptop menjadi satu-satunya penerang. Di luar, hujan mulai turun. Awalnya rintik, lalu berubah menjadi deras, seolah alam pun tahu badai apa yang akan segera datang. Laura tidak merasa lelah. Adrenalin menjaga matanya tetap terbuka dan pikirannya tetap tajam. Ia telah mempersiapkan momen ini selama berbulan-bulan. Setiap kebohongan Indra, setiap sindiran Atika yang ia dengar dari cerita teman-temannya, setiap senyum palsu yang ia terima, semua ia simpan. Ia menelannya, mengubahnya dari rasa sakit menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk malam ini. Tepat pukul 1 malam, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, lalu berdering. Cahaya layarnya menerangi wajah Laura yang tenang. Di layar tertulis nama, Indra, suamiku. Jantung Laura berdebar sedikit lebih cepat, namun tangannya tetap stabil. Ini dia. Momennya telah tiba. Ia menarik napas dalam-dalam. Di laptopnya, aplikasi perekam panggilan sudah dalam mode siaga. Ia menggeser ikon hijau di layar ponselnya, lalu menekan tombol speaker. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia menunggu. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara napas dan sedikit musik yang sayup-sayup. Halo? Suara itu bukan suara Indra. Itu suara wanita. Suara yang sangat Laura kenali dari rekaman-rekaman yang ia kumpulkan. Suara Atika. Terdengar serak, malas, dan penuh kemenangan. Halo, Laura? Kamu masih bangun? Jalang? Laura tetap diam. Ia tahu Atika sedang memancing reaksinya. Di seberang sana, Atika tertawa. Tawa yang dibuat-buat, mengejek. Oh, aku tahu kamu di situ. Dengar, ya, suamimu sedang bersamaku. Terdengar suara Indra yang samar dan panik di latar belakang. Atika, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku. SSSHH, sayang. Suara Atika terdengar lagi, kini lebih jelas. Aku sedang bicara dengan istrimu. Dia perlu tahu di mana tempatnya. Lalu, Atika kembali fokus pada Laura. Indra ada di tempat tidurku.
Kita sedang tidur bersama malam ini. Dia milikku sekarang. Dia lebih mencintaiku daripada wanita rumahan membosankan sepertimu, yang hanya tahu mengurus rumah dan memakai hijab kuno itu. Hinaan itu dilontarkan seperti peluru, dirancang untuk melukai. Tapi Laura tidak merasakan apa-apa. Ia hanya fokus pada apa yang sedang terjadi. Dia bilang padaku dia sudah muak denganmu. Lanjut Atika, suaranya semakin sombong karena tidak ada perlawanan. Dia muak dengan hidupmu yang datar. Malam ini dia di sini, denganku. Dan tahu tidak, dia jauh lebih hebat di ranjang saat bersamaku. Terdengar lagi suara Indra. Atika, jangan, cukup. Diam, Indra. Biar dia dengar, bentak Atika. Lalu, kembali ke telepon. Jadi, Laura, jangan pernah ganggu kami lagi. Jangan telepon-telepon Indra lagi. Terima saja kekalahanmu. Ceraikan dia, dan enyahlah dari hidup kami. Dasar wanita bodoh. Keheningan total menggantung di udara. Atika menunggu. Ia menunggu Laura menangis, berteriak, atau memohon. Ia ingin mendengar suara kehancuran seorang istri. Laura akhirnya membuka mulutnya. Suaranya tenang, dingin seperti es, dan sangat jelas. Ambil saja suami tak guna itu. Hanya itu. 6 kata. Di seberang sana, Atika terdiam. Ini bukan reaksi yang ia harapkan. Laura melanjutkan, dia sudah jadi sampah. Kalau kamu mau memungut sampah sisa orang lain, silakan. Apa katamu? Suara Atika terdengar kaget dan marah. Aku bilang, Laura menekankan setiap katanya, kamu boleh ambil dia. Tapi dengar ini baik-baik, Atika. Aku mungkin wanita bodoh menurutmu. Tapi hanya wanita yang lebih bodoh lagi yang mau mengambil pria pengkhianat, dan tidak punya harga diri seperti Indra. Beraninya kamu? Aku belum selesai, potong Laura. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir dengan mengambil suamiku, kamu mendapatkan segalanya? Tidak, Atika. Kamulah yang bodoh. Tutup mulutmu, jalang. Jerit Atika. Klik. Laura menutup teleponnya. Ia tidak memberi Atika kesempatan untuk membalas. Ia yang memegang kendali percakapan ini dari awal hingga akhir. Laura menatap layar laptopnya. Aplikasi perekam menunjukkan file audio baru. Nama file, Pengakuan Atika 0103 WIBMP3. Hadiah ulang tahun terbaik yang pernah ia terima. Jemari Laura bergerak cepat di atas keyboard. Ia melampirkan file audio itu ke dalam sebuah email. Email yang sudah ia siapkan draftnya sejak seminggu lalu. Penerima email, pengacaranya. Subjek, bukti final, eksekusi rencana. Isi email, bukti pengakuan verbal sudah didapat. Mereka akan datang ke rumah. Persiapkan tim seperti yang sudah kita bicarakan. Waktunya membersihkan sampah. Laura menekan tombol, kirim. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Atika, yang harga dirinya terluka parah karena disebut bodoh oleh Laura, tidak akan tinggal diam di apartemennya. Arogansinya akan membawanya ke sini. Dia akan menyeret Indra bersamanya, untuk membuktikan secara langsung siapa pemenangnya, untuk melihat wajah Laura hancur secara langsung. Laura melirik jam. Pukul 1.10 pagi. Perjalanan dari apartemen Atika ke rumah ini, memakan waktu sekitar 1,5 jam jika mengebut di jalanan yang sepi. Mereka akan tiba sekitar jam 3 pagi. Laura bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke kamar mandi, membersihkan wajahnya, dan mengganti pakaian rumahnya dengan setelan gamis dan hijab yang rapi dan elegan. Ia menyemprotkan sedikit parfum favoritnya. Ia bukan akan menyambut tamu. Ia akan memimpin sebuah eksekusi. 2 jam. Laura punya waktu 2 jam untuk mempersiapkan pesta, penyambutan untuk suami dan selingkuhannya. Dan 15 menit setelah mereka tiba, semua akan berakhir. Pukul 1.10 dini hari. Email telah terkirim. Tombol, kirim. Itu terasa seperti tombol detonator sebuah bom waktu. Laura menutup laptopnya, namun tidak mematikannya. Ia tahu, mulai detik ini, semua yang telah ia rencanakan selama 6 bulan terakhir tidak bisa dihentikan lagi. 2 jam. Mereka akan tiba dalam waktu sekitar 2 jam. Laura bangkit dari kursi kerjanya. Ruangan itu terasa pengap oleh ketegangan. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, menyusuri koridor gelap menuju dapur. Hujan di luar semakin deras, memukul-mukul jendela seolah ingin masuk. Suara itu menjadi musik latar yang sempurna untuk drama yang akan segera dipentaskan. Di dapur, ia menyalakan ketel air. Bukan untuk tamu. Untuk dirinya sendiri.
Ia butuh sesuatu yang hangat untuk menjaga tangannya tetap stabil. Pikirannya sudah dingin, sedingin es. Sambil menunggu air mendidih, Laura mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontaknya dan menelepon satu nomor. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama, seolah sang penerima sudah menunggunya. Reza, sapa Laura pelan. Reza adalah pengacara yang ia sewa, seorang profesional muda yang tajam dan haus akan keadilan. Ibu Laura. Saya sudah terima emailnya, jawab Reza di seberang sana. Suaranya profesional dan fokus. Rekamannya bersih. Ini lebih dari cukup. Ini adalah paku terakhir di peti mati mereka. Mereka akan datang ke sini, Reza. Aku memancingnya. Atika tidak akan terima disebut bodoh olehku. Dia akan menyeret Indra ke sini untuk membuktikan kekuasaannya. Terdengar helaan napas singkat dari Reza. Sesuai dugaan kita. Baik, Bu Laura. Tim sedang bergerak. Seperti rencana, kami akan tiba di sana dalam 2 jam. Kami akan membiarkan mereka masuk lebih dulu. Ibu butuh berapa lama? Laura menatap jam dinding di dapur. Pukul 1.15. Beri aku 15 menit, katanya. 15 menit? Reza terdengar ragu. Bu, Anda tidak perlu mengambil risiko. Kami bisa. Aku butuh 15 menit, potong Laura, tegas. Aku ingin pengakuan di depan saksi. Aku ingin mereka mengaku di rumahku sendiri, di depan tim audit. Rekaman telepon itu bukti kuat. Tapi pengakuan langsung di bawah tekanan akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku ingin mereka melihat kehancuran mereka sendiri. 15 menit, Reza. Setelah itu, lakukan tugasmu. Keheningan sejenak. Baik, Bu Laura. 15 menit. Tim akan siaga di radius 1 kilometer. Kami akan masuk tepat saat Anda memberi sinyal, atau jika kami mendengar sesuatu yang membahayakan Anda. Aku tidak akan dalam bahaya, kata Laura. Orang yang paling berbahaya di ruangan itu nanti adalah aku. Sampai jumpa. Laura menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ketel air berbunyi. Ia menuang air panas ke dalam cangkir, memasukkan kantong teh kamomil. Aroma yang menenangkan. Kontras dengan isi hatinya. Ia membawa cangkirnya ke ruang tamu. Ia menyalakan lampu utama. Ruangan itu bermandikan cahaya terang. Sofa krem yang dulu ia dan Indra pilih bersama. Foto pernikahan mereka di dinding. Laura menatap foto itu. Senyumnya di foto itu begitu tulus. Penuh harap. Senyum Indra juga. Apa yang terjadi pada pria itu? Laura mengambil foto pernikahan itu dari dinding. Ia membawanya ke dapur, membukanya, dan mengeluarkan fotonya. Ia melipat foto itu dan membuangnya ke tempat sampah. Bingkai kosong itu ia letakkan kembali di meja. Sisa waktu 1 jam lebih ia gunakan untuk menghubungi 1 orang lagi. Orang terpenting. Kali ini, jarinya berhenti pada nama Paman Darmawan. Pak Darmawan. Paman dari pihak ibunya. Sosok yang menggantikan ayahnya. Pria itulah pemilik sesungguhnya dari perusahaan tempat Indra dan Atika bekerja. Atika hanyalah putri dari rekan bisnis lama Pak Darmawan yang sudah pensiun karena sakit. Pak Darmawan mempercayakan operasional harian pada ayah Atika, dan kini pada Atika, tanpa pernah menunjukkan bahwa dialah pemegang saham mayoritas yang sesungguhnya. Atika, dalam kesombongannya, mengira perusahaan itu miliknya untuk dijarah. Indra tidak pernah tahu koneksi ini. Laura sengaja menyembunyikannya. Baginya, pernikahan adalah tentang cinta, bukan tentang koneksi keluarga. Sebuah kesalahan yang ia sesali kini. Panggilan tersambung. Assalamualaikum, Paman, sapa Laura. Waalaikumsalam, Nak, kamu belum tidur? Suara Pak Darmawan terdengar berat dan bijak. Belum, Paman. Ikan sudah masuk perangkap. Tepat seperti yang Paman duga, kata Laura. Anak itu, Atika, dia benar-benar melakukannya? Meneleponmu? Dia tidak hanya menelepon, Paman. Dia menghinaku, dan memberikan pengakuan verbal yang kita butuhkan. Rekamannya sudah di tangan Reza. Pak Darmawan menghela napas panjang. Bagus. Bagus sekali, Laura. Paman tahu Paman bisa mengandalkanmu. Tim audit independen sudah Paman siapkan. Mereka akan berangkat bersama Reza. Mereka akan menyita semua server begitu mendapat pengakuan langsung. Aku tahu, Paman. Terima kasih sudah percaya padaku. Bukan, Nak. Paman yang terima kasih. Kamu bisa saja diam dan meminta cerai. Tapi kamu memilih berjuang untuk membersihkan perusahaan keluarga kita. Kamu mengingatkan Paman pada ibumu. Kuat dan cerdas.
Laura tersenyum tipis. Indra akan ada di sini juga. Pria lemah itu, geram Pak Darmawan. Dia akan menerima ganjaran yang setimpal. Dia berani menyakiti keponakan kesayanganku. Jangan khawatirkan dia. Fokus pada tujuanmu. Aku hanya ingin ini selesai, Paman. Akan selesai malam ini, Nak. Malam ini keadilan akan ditegakkan. Sekarang, bersiaplah. Tetap tenang. Ingat semua latihan yang Paman minta kamu lakukan. Kamu adalah pemimpinnya malam ini. Baik, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Laura meletakkan ponselnya. Ia merasa lebih kuat. Ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Ia kembali ke ruang tamu. Ia duduk di kursi tunggal, menghadap langsung ke pintu depan. Seperti singa betina yang menunggu di wilayah kekuasaannya. Ia menata hijabnya yang sedikit miring. Ia harus terlihat sempurna. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Pukul 2 pagi. Pukul setengah 3. Hujan mulai reda, menyisakan udara dingin yang menggigit. Pukul 2.58. Laura melihat aplikasi pelacak di ponselnya. Titik biru yang mewakili mobil Indra, atau lebih tepatnya, mobil Atika, berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Pukul 2.59. Terdengar suara pintu mobil dibanting. Keras. Penuh amarah. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di jalan setapak menuju pintu. Pukul 3. Tepat. Bel pintu berbunyi. Sekali, 2 kali, lalu berkali-kali dengan brutal, seolah seseorang meninjunya. Laura menghirup tehnya yang terakhir. Sudah dingin. Ia meletakkan cangkir di meja. Ia bangkit, merapikan gamisnya. Dengan langkah tenang dan mantap, ia berjalan menuju pintu depan. Ia tidak akan membiarkan mereka menunggu. Pesta penyambutan harus segera dimulai. Laura membuka pintu. Di hadapannya berdiri 2 sosok yang sangat ia kenal, namun terlihat begitu asing di bawah cahaya teras yang temaram. Atika berdiri di depan, dadanya naik turun menahan amarah. Wajahnya yang cantik memerah, matanya menyala-nyala. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan ia hanya mengenakan kemeja pria yang kebesaran. Laura mengenali kemeja itu, kemeja kerja milik Indra, dan celana pendek. Penampilan yang sengaja dirancang untuk provokasi. Di belakangnya, Indra berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Matanya membelalak ketakutan, menatap Laura seolah melihat hantu. Ia tampak ingin melarikan diri, namun cengkeraman Atika di lengannya begitu kuat. Laura bersandar di kusen pintu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Ia sengaja membiarkan hijabnya yang rapi dan gamisnya yang tertutup menjadi kontras yang menusuk dengan penampilan Atika. Sudah selesai, lemburnya? Sapa Laura. Suaranya datar, tidak ada getar amarah atau tangis. Pertanyaan itu menyulut Atika. Beraninya kamu? Desis Atika. Ia mendorong Indra ke samping dan melangkah maju, menerobos masuk ke dalam rumah. Ia tidak diundang, tapi ia bertindak seolah rumah itu miliknya. Tutup mulutmu, bentak Atika, menunjuk wajah Laura. Kamu bilang aku bodoh? Kamu yang bodoh. Wanita kampung yang tidak tahu diri. Indra tergopoh-gopoh masuk di belakangnya, seperti anjing peliharaan yang ketakutan. Laura, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lirih Indra, kata-kata yang sudah basi dan tidak berarti. Laura menutup pintu di belakang mereka. Klik. Suara kunci pintu yang diputar terdengar begitu nyaring di keheningan rumah. Suasana di ruang tamu seketika menjadi berat. Tidak seperti yang kupikirkan. Laura mengulang kata-kata Indra. Ia berjalan melewati mereka, mengambil posisi di tengah ruangan. Jadi, apa yang harus kupikirkan? Indra, kamu berpamitan lembur di kantor Atika, tapi jam 1 pagi Atika yang meneleponku dari ponselmu. Mengatakan kalian tidur bersama. Dan sekarang kalian datang ke rumahku jam 3 pagi dengan penampilan seperti ini. Coba bantu aku berpikir. Apa penjelasan logisnya? Indra tidak bisa menjawab. Mulutnya membuka dan menutup. Tapi tidak ada suara yang keluar. Atika tertawa. Tawa yang keras dan sumbang. Hentikan, Indra. Jangan buang waktu menjelaskan pada wanita ini. Ia menjatuhkan dirinya ke sofa utama. Sofa tempat Laura biasa beristirahat. Ia menyilangkan kakinya, dengan sengaja memamerkan pahanya yang telanjang. Dengar, Laura. Aku kesini bukan untuk berdebat, kata Atika, nadanya merendahkan. Aku kesini untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Milikmu? Tanya Laura,
alisnya terangkat sedikit. Ya, Indra. Dan semua yang dia miliki, kata Atika. Ia menatap sekeliling ruangan dengan pandangan menilai. Rumah ini lumayan. Aku mungkin akan merenovasinya. Mengganti semua perabot kuno ini. Atika, jangan, pinta Indra. Ia terlihat sangat panik. Laura, ayo kita bicarakan ini baik-baik. Tolong. Diam, Indra, bentak Atika lagi. Kamu ini laki-laki atau bukan? Tunjukkan padanya siapa yang berkuasa. Atika lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Laura. Senyum bangga dan jahat tersungging di bibirnya. Kamu tidak tahu, ya? Suamimu yang bodoh ini punya banyak masalah di kantor. Masalah besar. Laura tetap diam. Ia menunggu. Ini adalah bagian yang ia tunggu-tunggu. Dia melakukan kesalahan. Korupsi, lanjut Atika, menikmati setiap kata. Dia menggelapkan uang perusahaan. Uangku. Atika. Itu tidak benar. Jerit Indra, suaranya naik 1 oktav. Kamu yang menyuruhku. Kamu bilang itu untuk. Plah. Tangan Atika mendarat keras di pipi Indra. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Indra terhuyung mundur, memegangi pipinya. Matanya berkaca-kaca. Dasar pria lemah. Hina Atika. Ia tidak peduli. Lihat, Laura, inilah pria yang kamu puja-puja. Pria yang tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Tapi aku, Atika menunjuk dirinya sendiri, aku yang baik hati ini melindunginya. Wajah Atika berubah sinis. Aku punya semua buktinya. Bukti transfer yang dia lakukan. Cukup untuk membuatnya membusuk di penjara seumur hidupnya. Lalu, kenapa kamu melindunginya? Tanya Laura, suaranya tetap tenang. Atika tertawa lagi. Kenapa? Karena aku bisa. Dan karena aku butuh tanda tangannya. Sebagai jaminan, dia sudah menandatangani surat. Surat pengalihan aset. Semua yang dia miliki, rumah ini, mobilnya, tabungannya, semua sudah menjadi milikku. Sebagai ganti rugi atas uang perusahaan yang dia curi. Atika berdiri. Ia berjalan mendekati Laura, menginvasi ruang pribadinya. Ia menatap Laura dari atas ke bawah. Jadi, kamu lihat? Kamu bukan hanya kehilangan suami. Kamu kehilangan segalanya. Kamu akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain baju di badanmu dan hijab jelekmu itu. Indra terduduk lemas di lantai. Ia menangis tertahan. Tidak, Laura, aku terpaksa. Atika tersenyum puas. Inilah kemenangan yang ia inginkan. Ia ingin melihat Laura hancur. Jadi, siapa yang bodoh sekarang? Bisik Atika, tepat di depan wajah Laura. Laura tidak mundur. Ia menatap lurus ke mata Atika. Api di mata Atika bertemu dengan es di mata Laura. Laura melirik jam di dinding. Pukul 3.14 pagi. Hampir 15 menit. Kamu? Jawab Laura pelan. Apa? Kamu yang bodoh, Atika. Masih berani melawan? Atika mengangkat tangannya, bersiap menampar Laura seperti ia menampar Indra. Tangan Laura bergerak lebih cepat. Ia tidak menampar. Ia menangkap pergelangan tangan Atika di udara. Cengkeramannya kuat, sekuat baja, hasil dari latihan bela diri yang ia ikuti diam-diam. Mata Atika membelalak kaget. Ia tidak menduga perlawanan fisik. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu, Atika, kata Laura, suaranya dingin dan menusuk. Pertama, kamu bilang Indra korupsi. Uang perusahaanmu. Tapi, bukankah rekening tujuan transfer itu adalah rekeningmu di Swiss? Wajah Atika berubah pucat. Senyum bangganya lenyap seketika. Kak, kamu bicara apa? Kedua, kamu bilang Indra menandatangani surat pengalihan aset. Lanjut Laura, tidak melepaskan cengkeramannya. Tapi bukankah rumah ini, mobil, dan semua aset utama, 100% atas namaku? Hadiah pernikahan dari keluargaku. Indra tidak punya apa-apa untuk dialihkan kepadamu. Cengkeraman Laura semakin kuat. Atika mulai meringis kesakitan. Lepaskan aku. Indra, bantu aku. Indra hanya meringkuk di lantai, terlalu takut untuk bergerak. Dan ketiga, kata Laura, kamu pikir kamu datang ke sini untuk menghancurkanku. Padahal, akulah yang membawamu ke sini. Pukul 3.15 pagi. Tepat. Bel pintu berbunyi. Bukan bunyi bel yang panik seperti yang Atika lakukan. Tapi bunyi bel yang tenang, sopan, namun berwibawa. 2 kali. Atika menoleh ke pintu, bingung. Laura melepaskan tangan Atika dengan kasar,
mendorongnya hingga terhuyung mundur. "Waktumu habis, Atika," kata Laura. Ia berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Di luar, terasnya sudah penuh. Bukan polisi, tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi Atika. Reza, pengacaranya, berdiri di depan dengan map di tangan. Di belakangnya, berdiri 4 pria berjas rapi dan berwajah serius, tim audit independen. Dan di belakang mereka, berdiri seorang pria parubaya yang tenang namun memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Pria itu adalah Pak Darmawan, paman Laura. Mata Pak Darmawan menatap dingin ke dalam ruangan, melewati Laura, langsung tertuju pada Atika yang berdiri gemetar. Wajah Atika berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Ia mengenali pria itu. Pak Darmawan, suaranya bergetar. "Sesedang apa Anda di sini?" Pak Darmawan melangkah masuk, diikuti oleh timnya. "Saya di sini untuk mengambil kembali perusahaan saya, Nona Atika. Dan untuk mendengarkan sisa pengakuan Anda." Ruang tamu itu mendadak terasa seperti ruang sidang. Udara yang tadinya tegang kini terasa dingin dan berat, seolah semua oksigen telah tersedot keluar. Atika berdiri mematung di tengah ruangan, wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini seputih kapur. Senyum bangga yang tersungging di bibirnya beberapa menit lalu kini luntur tanpa sisa, digantikan oleh ekspresi bingung dan ngeri. Matanya terpaku pada sosok Pak Darmawan. Indra, di sisi lain, tampak seperti cangkang kosong. Ia masih meringkuk di lantai, di antara sofa dan meja kopi. Tangisnya sudah berhenti, digantikan oleh getaran hebat yang mengguncang seluruh tubuhnya. Dia akhirnya mengerti. Dia bukan hanya dalam masalah dengan istrinya, dia dalam masalah besar yang jauh di luar bayangannya. Pak Darmawan?" Suara Atika keluar seperti bisikan, serak dan tidak percaya. "Apa yang Anda lakukan di sini? Ini jam 3 pagi. Ini rumah karyawan saya." Pak Darmawan melangkah masuk lebih jauh, diikuti oleh Reza dan tim audit. Sepatu kulit mahalnya tidak menimbulkan suara di atas karpet tebal. Ia berhenti tepat di depan Atika. Meski usianya sudah tidak muda lagi, postur tubuhnya tegak dan auranya mengintimidasi. "Karyawanmu?" Pak Darmawan bertanya, suaranya tenang namun mematikan. "Indra adalah karyawan perusahaan. Tapi kamu, Atika, kamu pikir kamu siapa? Pemilik?" Saya yang menjalankan perusahaan," balas Atika, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. "Ayah saya mempercayakan perusahaan itu pada saya." Pak Darmawan menggeleng pelan. "Ayahmu, sahabat baik saya, hanya memegang 15% saham. Saya mempercayakan operasional harian kepadanya, karena dia jujur dan kompeten. Saya pikir, putrinya akan mewarisi sifat itu. Ternyata saya salah besar." Mata Atika membelalak. Apa maksud Anda?" "Maksud saya," kata Pak Darmawan, "adalah saya memegang 80% saham perusahaan. Perusahaan itu milik saya dan keluarga saya. Dan kamu," Pak Darmawan menunjuk Atika, "kamu baru saja tertangkap basah mencoba merampok perusahaan saya." "Tidak. Itu tidak benar," jerit Atika. "Itu bohong. Ini pasti jebakan. Kamu." Dia menunjuk Laura, "Kamu yang merencanakan ini." Laura, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Ya, saya yang merencanakannya." Semua mata beralih pada Laura. Ia berdiri tegak, hijabnya rapi, wajahnya tenang. Kontras sekali dengan Atika yang mulai histeris. "Anda benar, Nona Atika. Ini jebakan. Jebakan yang Anda buat sendiri." Laura melangkah ke ruang kerjanya, lalu kembali semenit kemudian membawa laptop dan sebuah flash drive. Ia tidak memberikannya kepada Pak Darmawan. Ia memberikannya kepada pimpinan tim audit. "Selamat pagi, Bapak-bapak," sapa Laura dengan sopan. "Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Saya Laura. Saya seorang auditor keuangan sebelum menikah. 6 bulan lalu, saya mulai curiga suami saya dimanipulasi oleh atasannya." Laura menatap Atika. "Kalian berdua membuat kesalahan fatal. Kalian meremehkan saya. Kalian pikir saya hanya wanita berhijab yang diam di rumah, yang tidak tahu apa-apa selain memasak. Kalian lupa, saya dilatih untuk menemukan angka-angka yang hilang." Atika mundur selangkah. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Oh, Anda tahu," kata Laura. "Saya yakin bapak-bapak dari tim audit akan tertarik dengan apa yang saya temukan." Ia menyalakan laptopnya dan menghubungkannya ke televisi besar di ruang tamu. "Ini," kata Laura, menampilkan sebuah bagan alur keuangan yang rumit.
Adalah jejak uang yang Anda berdua coba sembunyikan. Layar menunjukkan serangkaian transfer. Dari rekening perusahaan, ke beberapa rekening fiktif di dalam negeri, lalu terkumpul di satu rekening bank di Swiss. Rekening ini, lanjut Laura, terdaftar atas nama Atika Suryatjajah. Bukan Indra. Anda menggunakan suami saya sebagai kambing hitam. Anda menyuruhnya melakukan transfer-transfer kecil, meyakinkannya bahwa itu adalah bonus atau dana taktis yang wajar. Tapi semua aliran dana itu, pada akhirnya, masuk rekening pribadi Anda. Indra mengangkat wajahnya. Dia bilang itu legal. Dia bilang itu cara perusahaan menghindari pajak. Bodoh, hardik Pak Darmawan. Kamu ikut mencuri, Indra. Dan kamu mengkhianati istrimu untuk wanita ini. Atika panik. Itu fitnah. Semua itu rekayasa. Kamu tidak punya bukti. Reza, sang pengacara, yang sejak tadi diam, melangkah maju. Bukti, Nona Atika? Bukti apa yang Anda mau? Reza mengeluarkan ponselnya. Mungkin kita mulai dengan bukti audio? Dari telepon Anda ke klien saya, Ibu Laura, pada pukul 1 dini hari tadi. Reza menekan tombol play. Suara Atika yang serak dan arogan memenuhi ruangan. Suamimu sedang bersamaku. Kita sedang tidur bersama. Jangan ganggu, dasar wanita bodoh. Lalu suara Laura yang dingin. Ambil saja suami tak guna itu, kamulah yang bodoh. Wajah Atika berubah menjadi abu-abu. Tim audit saling berpandangan. Ini buruk. Sangat buruk. Itu bisa diedit. Sangkal Atika, meski suaranya bergetar. Benarkah? Tanya Reza. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Laura menatap Atika. Saya tahu kalian akan ke sini. Saya tahu arogansi Anda tidak akan membiarkan saya mengucapkan kata terakhir. Saya tahu Anda harus datang ke sini, ke rumah saya, untuk menunjukkan kemenangan Anda. Jadi, lanjut Laura, saya memberikan Anda panggung. Laura mengarahkan jarinya ke sebuah titik hitam kecil di sudut rak buku, tersembunyi di antara vas bunga dan buku-buku tebal. Sebuah kamera tersembunyi. Anda sedang tampil, Atika. Reza kini beralih ke laptopnya, yang terhubung dengan tim audit. Dan ini adalah rekaman sejak 15 menit yang lalu. Tepatnya sejak Anda berdua menginjakan kaki di rumah ini. Di layar laptop Reza, muncul rekaman video. Rekaman Atika yang menampar Indra. Rekaman Atika yang membanggakan dirinya. Video itu memutar suara Atika dengan sangat jelas. Suamimu yang bodoh ini punya banyak masalah di kantor. Dia melakukan kesalahan. Korupsi. Dia menggelapkan uang perusahaan. Uangku. Tapi aku yang baik hati ini melindunginya. Dia sudah menandatangani surat pengalihan aset. Semua yang dia miliki, rumah ini, mobilnya, tabungannya, semua sudah menjadi milikku. Itu adalah pengakuan penuh. Di depan saksi. Direkam secara audio dan visual. Atika terhuyung. Ia jatuh terduduk di sofa yang tadi ia hina. Napasnya terengah-engah. Matanya kosong. Dia kalah. Pak Darmawan menatap tim audit. Anda sudah mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Pengakuan verbal, pengakuan visual, dan jejak audit lengkap dari keponakan saya. Pimpinan tim audit mengangguk, wajahnya serius. Ini lebih dari cukup, Pak Darmawan. Ini adalah penggelapan dana terencana skala besar. Kami akan segera bertindak. Ia mengeluarkan ponselnya dan memberi instruksi cepat. Tim Bravo, segel kantor pusat sekarang. Bekukan semua akses server atas nama Atika Suryatjajah. Amankan semua data. Kita sita semuanya. Atika tidak bergerak. Ia hanya menatap kosong ke depan. Indra, melihat semua ini, akhirnya sadar. Ini bukan hanya akhir dari pernikahannya. Ini adalah akhir dari kebebasannya. Keheningan pasca pengungkapan itu terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan Atika sebelumnya. Tim audit bekerja cepat dan senyap. Salah satu dari mereka langsung menghubungi pihak bank di Swiss melalui jalur khusus korporat untuk membekukan rekening Atika, menggunakan surat kuasa darurat dari Pak Darmawan sebagai pemilik utama. Ruang tamu Laura telah sukses diubah dari tempat penghinaan menjadi pusat komando yang melumpuhkan sebuah operasi kriminal. Atika masih terduduk di sofa. Wajahnya yang cantik kini terlihat kuyu dan tua. Tapi di matanya, ada sisa-sisa api. Ayahku. Desisnya. Kalian akan menghancurkan ayahku. Dia sakit. Ini akan membunuhnya. Pak Darmawan, yang sedang berbicara pelan dengan Reza, menoleh. Wajahnya yang tadi keras kini terlihat sedih.
Ayahmu adalah sahabatku, Atika. Aku sudah menganggapmu seperti putriku sendiri. Justru karena dia sakit, aku mempercayaimu. Tapi kamu? Pak Darmawan berjalan mendekat. Kamu menggunakan kepercayaanku dan penyakit ayahmu sebagai tameng. Kamu merampok perusahaan ini, perusahaan yang ayahmu bangun dengan keringat jujur. Kamu yang menghancurkannya, bukan kami. Kami sedang mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari warisannya. Atika tidak bisa menjawab. Kebenaran itu menamparnya lebih keras daripada tamparan yang ia berikan pada Indra. Di sisi lain ruangan, Reza sang pengacara mendekati Indra. Indra masih di lantai, gemetar hebat. Reza tidak berjongkok. Ia berdiri menjulang di atas Indra, memandangnya dengan tatapan dingin. Indra, kata Reza. Atas nama klien saya, Ibu Laura. Reza membungkuk sedikit, bukan karena hormat, tapi untuk menyerahkan selembar amplop. Ini, surat gugatan cerai. Ibu Laura menuntut cerai dengan alasan perzinahan dan keterlibatan Anda dalam tindak kriminal. Indra menatap amplop itu seolah seekor ular berbisa. Cerai? Tidak. Laura, jangan. Ini adalah momen yang ditunggu Indra. Ia melupakan tim audit, melupakan Pak Darmawan. Ia melihat satu-satunya sekoci penyelamatnya. Ia merangkak, benar-benar merangkak di lantai, menuju Laura. Ia berusaha memegang kaki Laura. Laura, sayang, tolong. Maafkan aku, isaknya. Tangisnya pecah, menyedihkan. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku dijebak. Dia, Atika yang menjebakku. Dia mengancakanku. Ra, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan sujud di kakimu. Tolong. Laura mundur selangkah, menjaga jarak. Wajahnya tetap tenang, namun matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Hijabnya yang rapi kontras dengan pemandangan Indra yang hancur berantakan di kakinya. Sujudmu bukan untukku, Indra. Sujudmu harusnya untuk Tuhan, meminta ampun atas semua dosamu, kata Laura, suaranya pelan namun tegas. Hilaf itu sekali, lanjut Laura, kamu melakukannya berbulan-bulan. Itu bukan hilaf. Itu pilihan sadar. Kamu memilih untuk tidur dengannya. Kamu memilih untuk mencuri untuknya. Kamu memilih untuk berbohong padaku, di rumah kita sendiri, tepat di hari ulang tahunku. Tapi aku. Kamu, Laura memotong, dan dia, Laura melirik Atika, membuat satu kesalahan yang sama. Kalian meremehkanku. Laura kini menatap lurus ke mata Atika. Kamu pikir karena aku diam, aku bodoh. Kamu pikir karena aku seorang istri yang mendedikasikan hidupku untuk rumah tangga, aku tidak punya otak. Kamu pikir karena aku berhijab, mata Laura berkilat, aku adalah wanita kolot yang lemah dan pasrah. Kamu salah, Atika, kata Laura. Hijab ini adalah identitasku. Ini adalah pengingatku setiap hari untuk tetap berpegang pada prinsip, pada kejujuran, pada kehormatan. Sesuatu yang jelas tidak kamu miliki. Laura tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Kamu menyebutku, wanita bodoh. Tahukah kamu? Seluruh rencana ini, semua jebakan ini, semua bukti yang dikumpulkan tim audit ini, adalah hasil karya, wanita bodoh, ini. Aku tahu kelemahan kalian berdua. Laura melanjutkan monolognya. Indra lemah terhadap uang dan rayuan. Kamu, ia menatap Atika, lemah terhadap kesombongan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer. Kamu harus menang. Kamu harus menghina. Keheningan total. Bahkan tim audit berhenti sejenak dari pekerjaan mereka untuk mendengarkan. Kamu pikir telepon jam 1 pagi tadi adalah idemu? Tanya Laura. Atika mengangkat wajahnya, bingung. Tidak. Itu adalah ideku. Ini adalah pukulan terakhir. Indra dan Atika sama-sama terkejut. Aku tahu Indra ada bersamamu, jelas Laura. Aku tahu dia pasti meninggalkan ponselnya sembarangan saat bersamamu. Yang perlu kulakukan hanyalah memancingmu. 1 jam sebelum kamu meneleponku, aku mengirim pesan ke ponsel Indra dari nomor yang tidak dikenal. Reza tersenyum. Ini adalah bagian favoritnya. Pesan itu berbunyi, kata Laura, Indra, aku tahu kamu di mana. Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan Atika. Aku punya semua buktinya. Lebih baik kamu mengaku sekarang. Laura menatap Atika. Kamu membaca pesan itu, bukan? Kamu panik. Kamu pikir ada orang lain yang tahu. Arogansimu mengambil alih. Kamu pikir, daripada ketahuan,
lebih baik kamu yang mengendalikan narasi. Kamu harus membuktikan bahwa kamulah pemenangnya. Jadi, kamu meneleponku. Kamu meneleponku untuk menghinaku, untuk membungkamku. Padahal, kamu hanya sedang mengikuti naskah yang sudah kutulis. Atika ternganga. Wajahnya menunjukkan kengerian absolut. Dia bukan hanya kalah, dia dipermainkan dari awal sampai akhir. Dia adalah boneka dalam pertunjukan balas dendam Laura. Akulah yang bodoh, bisik Atika pada dirinya sendiri. Ya, sahut Laura. Akhirnya kamu sadar. Reza membuka pintu depan. Dua pria tinggi besar berseragam keamanan perusahaan masuk. Mereka bukan polisi, tapi aura mereka sama tegasnya. Pak Darmawan, kata salah satu petugas. Tim kepolisian sudah dalam perjalanan ke kantor pusat. Server sudah kami amankan. Apa instruksi Anda untuk dua orang ini? Pak Darmawan menatap Indra dan Atika dengan tatapan lelah. Bawa mereka. Pisahkan mereka di mobil yang berbeda. Serahkan pada pihak berwajib begitu mereka tiba. Pastikan mereka tidak bicara satu sama lain. Para petugas keamanan bergerak. Satu memegang lengan Indra, menariknya berdiri. Indra tidak melawan, tubuhnya lemas seperti boneka kain. Petugas kedua mendekati Atika. Mari, Bu. Silakan berdiri. Atika tidak bergerak. Ia menatap Laura dengan kebencian murni. Ini belum selesai, desisnya. Laura hanya balas menatapnya. Untukmu, ini baru saja dimulai. Selamat menikmati proses hukum. Atika ditarik paksa, ia menjerit dan memberontak. Indra hanya menangis tanpa suara. Mereka berdua digiring keluar dari rumah, melewati Laura yang berdiri tegak di ambang pintu. Pintu ditutup. Suara jeritan Atika teredam, lalu hilang. Ruang tamu itu kembali sunyi. Hanya tersisa Laura, Pak Darmawan, Reza, dan tim audit yang sedang membereskan peralatan mereka. Laura berjalan ke meja makan, mengambil kue ulang tahunnya yang belum tersentuh. Ia menatap lilin angka 30. Selamat ulang tahun, bisik Pak Darmawan di belakangnya, meletakkan tangan di bahu keponakannya. Laura menoleh. Untuk pertama kalinya malam itu, seulas senyum tulus terbit di wajahnya. Setelah pintu depan tertutup, suara jeritan Atika yang dibawa paksa akhirnya menghilang, ditelan oleh keheningan malam. Ruang tamu Laura terasa sangat lengang, seolah baru saja dilewati badai besar. Pak Darmawan, Reza, dan tim audit masih di sana. Suara mereka pelan, sibuk berkoordinasi dengan otoritas lain di luar sana. Pak Darmawan adalah yang pertama mendekati Laura. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya bangga. Laura, katanya, suaranya yang berat melembut. Kamu berhasil. Kamu tidak hanya menyelamatkan asetmu, kamu menyelamatkan seluruh perusahaan. Paman tidak tahu harus berkata apa. Laura mengangguk, masih sedikit kaku. Tugas sudah selesai, Paman. Terima kasih sudah percaya padaku, dan terima kasih sudah membawa tim. Reza, pengacaranya, merapikan berkas-berkasnya. Ibu Laura, mulai sekarang, biarkan kami yang mengambil alih. Pihak kepolisian akan menangani mereka. Fokus Anda sekarang adalah memulihkan diri. Saya akan mengurus proses gugatan cerai secepat mungkin. Dengan bukti perzinahan dan tindak pidana ini, Indra tidak akan bisa menuntut apapun dari Anda. Ganti rugi juga akan kita ajukan. Laura menatap pengacaranya. Lakukan apa yang harus Anda lakukan, Pak Reza. Pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah beberapa arahan terakhir, Pak Darmawan dan timnya akhirnya pamit. Paman akan menghubungimu besok pagi, Nak. Istirahatlah. Kamu pantas mendapatkannya, ujar Pak Darmawan sebelum melangkah keluar. Pukul 4 pagi. Rumah itu akhirnya kembali menjadi milik Laura seorang. Keheningan yang kini menyelimuti terasa berbeda. Ini bukan keheningan yang menekan atau sepi. Ini adalah keheningan yang bersih. Keheningan yang menandakan akhir dari sesuatu yang busuk. Laura berdiri di tengah ruang tamunya. Ada noda lumpur dari sepatu para petugas di karpet. Ada cangkir teh kamomilnya yang sudah dingin di meja. Ada bingkai foto pernikahan kosong yang ia letakkan sembarangan. Alih-alih merasa lelah atau ingin tidur, Laura merasakan gelombang energi yang aneh. Ia tidak menangis. Ia tidak merasa hancur. Ia merasa ringan. Ia tidak pergi ke kamar tidur. Ia pergi ke dapur, mengambil kantong sampah besar. Lalu, ia mulai membersihkan. Ini bukan sekadar membersihkan. Ini adalah ritual pembersihan. Ia mulai dari ruang kerja Indra. Semua kertas, semua dokumen pribadi, semua sisa-sisa pekerjaan Indra yang ia bawa pulang,
ia masukkan ke dalam kantong. Ia menarik laci, mengosongkannya tanpa pandang bulu. Ia beralih ke kamar tidur utama. Ranjang yang pernah mereka bagi. Laura menatapnya sejenak. Tanpa ragu, ia menarik semua sprei, sarung bantal, dan selimut. Ia menggulungnya dan memasukkannya ke kantong sampah lain. Ia tidak akan mencucinya. Ia akan membuangnya. Lalu, ia membuka lemari pakaian Indra. Kemeja-kemeja rapi yang sering ia setrika. Setelan jas mahal yang dibelikan Atika, Laura tahu sekarang. Semuanya ia tarik keluar, ia lempar ke lantai, lalu ia masukkan ke dalam kantong sampah. Sepatu-sepatu mahal, ikat pinggang, jam tangan yang tergeletak di meja. Semua masuk. Terakhir, ia pergi ke kamar mandi. Sikat gigi Indra. Parfumnya. Krim cukurnya. Ia menyapu semuanya dari meja wastafel, langsung ke tempat sampah. Pukul 5 pagi, saat azan subuh mulai terdengar sayup-sayup, 6 kantong sampah besar berdiri di dekat pintu depan. Semua jejak Indra di rumah itu telah lenyap. Di tempat lain, di sebuah kantor polisi yang sibuk, Atika sedang merasakan arti kehilangan yang sesungguhnya. Dia tidak ditempatkan di ruang tunggu yang nyaman. Dia dijebloskan ke dalam sel tahanan sementara yang dingin dan berbau pesing, digabung dengan tahanan lain. Kemeja Indra yang ia pakai dengan bangga kini terlihat kotor dan lusuh. Wajahnya yang cantik penuh dengan corengan air mata dan maskara yang luntur. "Kalian tidak tahu siapa saya?" Pekiknya untuk kesekian kali pada petugas yang lewat. Petugas itu berhenti, menatapnya dengan bosan. "Kami tahu persis Anda siapa. Nona Atika Suryatjaja. Anda adalah tersangka utama kasus penggelapan dana miliaran rupiah. Wajah Anda sudah ada di semua portal berita pagi ini." Mata Atika terbelalak. Dia melirik ke televisi kecil yang tergantung di sudut kantor polisi. Benar saja. Di program berita pagi, fotonya terpampang besar-besaran. Di sebelahnya, foto Indra. Judul beritanya, "Dugaan korupsi besar di Darmawan Group, atasan dan bawahan kompak gelapkan dana." Reputasinya, harga dirinya, kekuasaannya, hancur dalam satu malam. "Telepon. Beri saya hak saya untuk menelepon," jeritnya. "Anda sudah menelepon pengacara Anda tadi. Tapi sepertinya, pengacara Anda sedang sibuk," ejek petugas itu. Tentu saja sibuk. Tim hukum Pak Darmawan telah memastikan semua pengacara yang berafiliasi dengan Atika tahu bahwa mereka akan melawan raksasa korporat yang sesungguhnya. Tidak ada yang mau menyentuh kasus ini. Di ruang interogasi yang berbeda, Indra sedang menangis terseduh-seduh di hadapan 2 orang detektif. Ia tidak lagi berusaha membela diri. Ia menceritakan segalanya. Saya bersalah, Pak. Tapi saya dipaksa. Atika yang merencanakan semuanya. Dia menggunakan tubuhnya, dia menggunakan jabatannya. Saya hanya pion kecil." "Pion kecil yang ikut menikmati uangnya?" tanya detektif itu, melempar setumpuk foto ke meja. Foto-foto Indra dan Atika berlibur, makan malam mewah, foto mobil sport baru yang dibelikan Atika untuk Indra. Saya. Indra tidak bisa berkata-kata. "Dengar, Indra," kata detektif itu, "kami tahu Atika otaknya. Tapi Anda kaki tangannya. Anda yang melakukan transfer. Anda ikut bersalah. Tapi, jika Anda bekerja sama, jika Anda berikan kami semua yang Anda tahu, hukuman Anda mungkin bisa diringankan." Saya mau bekerja sama," seru Indra putus asa. "Saya akan berikan semuanya. Semua rekening, semua tanggal. Saya akan bersaksi melawannya. Tolong saya, Pak. Saya korban di sini." Detektif itu hanya tersenyum tipis. Pengkhianat akan selalu menjadi pengkhianat. Hingga akhir. Kembali ke rumah. Matahari mulai terbit. Laura berdiri di depan jendela yang terbuka. Udara pagi yang segar masuk, mengusir sisa-sisa bau busuk tadi malam. Rumah itu terasa kosong, namun dengan cara yang baik. Ia belum tidur, tapi ia tidak merasa lelah. Ia mengambil kue ulang tahunnya yang masih utuh di meja makan. Kue itu adalah simbol dari kehidupan lama yang sepi. Ia membawa kue itu ke dapur, dan tanpa ragu, membuangnya ke tempat sampah. "Aku akan membeli kue yang baru," gumamnya pada diri sendiri. Ia berjalan ke kamar mandi, melepaskan hijabnya, dan berdiri di bawah pancuran air panas. Ia mandi lama sekali, menggosok tubuhnya, seolah sedang menggosok sisa-sisa kenangan pahit. Ia merasa bersih, terlahir kembali, tepat di hari ulang tahunnya. 6 bulan telah berlalu. Waktu berjalan cepat, membawa perubahan besar dalam hidup Laura. Proses hukum berjalan alot, namun pasti.
Berkat bukti-bukti kuat yang dikumpulkan Laura dan kerjasamanya yang penuh dengan pihak berwajib, kasus ini menjadi salah satu kasus white collar crime yang paling banyak dibicarakan. Hari ini adalah hari putusan. Laura duduk di bangku pengunjung ruang sidang. Ia tidak duduk di depan, tapi di barisan tengah. Ia datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk melihat sebuah akhir. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang elegan, hijabnya serasi. Penampilannya memancarkan aura kepercayaan diri dan profesionalisme. Ia tidak lagi terlihat seperti istri yang teraniaya. Ia terlihat seperti seorang pimpinan. Di kursi terdakwa, Atika duduk membelakanginya. Penampilannya jauh berbeda dari 6 bulan lalu. Tak ada lagi pakaian desainer atau riasan sempurna. Ia mengenakan seragam tahanan. Wajahnya pucat dan ia terlihat jauh lebih tua. Di sebelahnya, juga dengan seragam yang sama, duduk Indra. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Atika Suryatjaja, suara hakim menggema, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan dana, dan pencucian uang secara berencana. Laura mendengarkan daftar kejahatan itu. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 50 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan. Terdengar pekik tertahan dari bangku keluarga, Atika di seberang. Atika sendiri membeku. 15 tahun. Masa mudanya akan habis di balik jeruji. Seluruh aset pribadi terdakwa yang terbukti berasal dari hasil kejahatan, disita oleh negara untuk dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, yaitu Darmawan Group. Palu diketuk. Karma pertama telah tuntas. Lalu, hakim beralih ke Indra. Terdakwa Indra, hakim bahkan tidak menggunakan nama lengkapnya, terbukti secara sah dan meyakupkan turut serta membantu tindak pidana korupsi. Karena kerjasamanya dan statusnya sebagai justice kolaborator yang membongkar semua kebusukan Atika, hukumannya diperingan. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun. 7 tahun. Indra mengangkat kepalanya. Matanya yang putus asa mencari-cari di antara pengunjung. Matanya bertemu dengan mata Laura. Laura? Bibirnya bergerak tanpa suara, memohon. Laura menatapnya. Tanpa kebencian. Tanpa kemarahan. Tanpa cinta. Yang ada hanya kekosongan. Ia menatap Indra seolah pria itu adalah orang asing. Seolah ia sedang melihat selembar kertas kosong. Lalu, Laura memalingkan wajahnya. Bagi Indra, tatapan kosong dan sikap acuh tak acuh itu terasa lebih menyakitkan daripada vonis 7 tahun penjara. Ia telah dihapus. Ia tidak lagi ada dalam hidup Laura. Itulah hukuman terberatnya. Saat Atika digiring keluar, matanya menyala karena kebencian saat melihat Laura. Ini semua gara-gara kamu, Jalang. Kamu pikir kamu menang? Aku akan keluar, dan aku akan mencarimu. Laura tidak bergeming. Ia hanya menatap Atika dengan tenang. Ambil nomormu, katanya pelan. Antriannya panjang. Atika menjerit frustrasi sebelum akhirnya diseret keluar ruangan. Selesai. Laura keluar dari ruang sidang. Reza sudah menunggunya di luar. Bagaimana perasaan Anda, Bu Laura? Ringan, Pak Reza. Sangat ringan, jawab Laura sambil tersenyum. Ada satu hal lagi, kata Reza, menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini, akta cerai Anda. Sudah resmi ditandatangani dan disahkan pengadilan. Anda 100% bebas. Laura menerima amplop itu. Akta cerai. Akhir dari satu babak dan awal dari babak yang baru. Terima kasih atas segalanya, Pak Reza. Satu pertanyaan lagi, Bu. Pak Darmawan terus bertanya. Kata Reza. Tawaran beliau masih berlaku. Kepala Divisi Audit Internal Darmawan Group. Posisi itu sudah menunggu Anda sejak 3 bulan lalu. Laura tersenyum. Katakan pada Paman, saya akan mulai hari Senin. 2 minggu kemudian, di gedung Darmawan Group yang menjulang tinggi, ada sebuah kantor di lantai 30. Kantor sudut dengan pemandangan kota yang indah. Kantor yang dulu milik Atika. Kini, kantor itu telah direnovasi total. Dindingnya dicat putih gading, perabotnya minimalis dan elegan. Di meja besar yang rapi, duduklah Laura. Ia sedang memimpin rapat melalui panggilan video dengan tim auditnya. Saya mau kalian periksa ulang semua laporan dari kuartal ketiga. Ada anomali di divisi logistik. Saya tandai di halaman 28. Tolong. Ponselnya bergetar. Sebuah pengingat di kalender. Ulang tahun. Laura tersenyum. Malam harinya, ia pulang ke rumahnya. Rumah itu tidak lagi dingin.
Ia telah mengisinya dengan furnitur baru yang hangat, rak-rak buku yang penuh, dan tanaman-tanaman hijau yang rimbun. Ia tidak sendirian. Saat ia membuka pintu, seekor kucing oranye gemuk berlari menyambutnya. "Halo, Bintang," sapa Laura sambil mengelus kucing itu. Di meja makan, tidak ada kue kecil yang menyedihkan. Yang ada adalah kue red velvet besar yang ia pesan khusus. Teleponnya berdering. Kali ini, bukan panggilan jam 1 pagi. Ini panggilan jam 7 malam. "Assalamualaikum, Paman," sapa Laura. "Waalaikumsalam, Nak. Selamat ulang tahun yang ke-31, suara Pak Darmawan terdengar hangat. "Paman bangga sekali padamu. Karyawan baru Paman yang paling hebat." "Terima kasih, Paman. Terima kasih untuk kesempatannya." "Bukan. Paman yang terima kasih. Kamu adalah berkah." Setelah menutup telepon, Laura duduk di balkonnya, memandangi lampu kota. Kucingnya mendengkur di pangkuannya. Ia memotong sepotong kue untuk dirinya sendiri. Rasanya manis. Ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Ia kehilangan suami, tapi ia menemukan dirinya sendiri. Ia menemukan kekuatannya, kehormatannya, dan karirnya kembali. Telepon jam 1 pagi itu bukanlah kutukan. Itu adalah panggilan bangun. Hadiah ulang tahun paling pahit, namun paling berharga yang pernah ia terima. Karena panggilan itulah yang membebaskannya. Dan, wanita bodoh itu, kini, memegang kendali penuh atas hidupnya. Dan ia sangat, sangat bahagia. 1 tahun setelah vonis dijatuhkan, palu hakim telah menjadi takdir yang tak terhindarkan bagi Atika dan Indra. Kehidupan mereka di balik jeruji besi adalah antitesis sempurna dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Karma, yang seringkali berjalan lambat, kali ini datang berlari dan menagih bayarannya secara lunas dan brutal. Atika, yang terbiasa memberi perintah, kini harus menerima perintah. Di penjara wanita, status dan kecantikannya tidak berarti apa-apa. Malah, itu menjadi sasaran empuk. Arogansinya di hari-hari pertama membuatnya menjadi musuh publik di dalam sel. Ia pikir ia masih bisa mengendalikan orang dengan sisa-sisa uang keluarganya, menyewa perlindungan dari narapidana lain. Tapi ia salah. Suatu sore di ruang makan penjara, seorang narapidana senior yang merasa terhina oleh sikap angkuh Atika, menghampirinya. "Jadi, ini Nona Ratu yang katanya mencuri miliaran," kata wanita itu, suaranya kasar. "Di sini, kamu bukan siapa-siapa, cantik." Atika, masih dengan sisa kesombongannya, membalas, "Jangan sentuh aku, wanita rendahan." Itu adalah kesalahan terakhirnya. Wanita itu tidak menamparnya. Ia hanya menumpahkan sepiring penuh nasi dan lauk pauk yang berkuah ke atas kepala Atika. Nasi, sayur, dan kuah kotor mengalir di rambut Atika yang dulu terawat mahal. Seluruh ruang makan tertawa. Atika, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dipermalukan di depan umum tanpa bisa membalas. Ia hanya bisa berdiri gemetar, campuran antara marah dan takut. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang peduli. Di sanalah ia sadar, 15 tahun akan terasa seperti selamanya. Kabar buruk tidak berhenti di situ. Ayahnya, yang sakit-sakitan, tidak pernah pulih dari guncangan skandal putrinya. 1 bulan setelah vonis, beliau meninggal dunia karena serangan jantung. Warisannya dibekukan untuk membayar denda dan ganti rugi. Atika kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa keluarga yang bisa diandalkan. Banding yang ia ajukan ditolak mentah-mentah. Sementara itu, di penjara pria yang berbeda, Indra menjalani hukumannya dengan cara yang berbeda, namun sama menyedihkannya. Indra adalah seorang pengecut, dan penjara bukanlah tempat untuk pengecut. Fisiknya yang lemah dan karakternya yang mudah ditindas membuatnya menjadi target utama. Ia menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan. Ia bekerja di dapur penjara, mengupas bawang dan kentang, seringkali sambil menangis diam-diam. Setiap malam, ia menulis surat. Surat untuk Laura. "Laura, cintaku. Aku minta maaf. Aku salah. Aku akan jadi lebih baik. Tolong, kunjungi aku sekali saja. Aku butuh melihatmu. Aku tidak tahan di sini. Laura, ini suratku yang ke-20. Apa kamu tidak menerimanya? Aku tahu aku brengsek. Tapi aku suamimu mantan suamimu. Tolong, aku mohon. Laura, Atika menghancurkan hidup kita. Dia iblisnya. Aku hanya korban. Percayalah padaku." Surat-surat itu ia titipkan pada petugas, berharap akan sampai. Ia tidak tahu bahwa semua surat itu sampai ke tangan Reza,
pengacara Laura. Sesuai instruksi Laura, Reza menandai setiap surat itu dengan stempel merah tebal, ditolak, kembalikan ke pengirim. Suatu hari, tumpukan suratnya yang sudah mencapai puluhan itu dikembalikan lagi ke selnya. Tumpukan kertas yang penuh dengan penyesalan palsu. Indra menatap tumpukan surat itu. Dia meraung. Bukan raungan marah, tapi raungan putus asa seorang pria yang hancur. Dia akhirnya mengerti. Laura tidak akan pernah datang. Laura tidak akan pernah memaafkannya. Dia telah dihapus dari kehidupan wanita itu. 7 tahun di penjara terasa ringan dibandingkan kesadaran bahwa ia telah kehilangan satu-satunya hal baik dalam hidupnya karena kebodohannya sendiri. Di luar tembok penjara, di sebuah gedung perkantoran mewah, sebuah plakat baru dipasang di lobi. Penghargaan auditor internal terbaik tahun ini. Di bawahnya, terukir nama Laura. Laura, yang sedang memimpin rapat, menerima notifikasi email dari Reza. Subjek, banding ditolak. Ia membacanya sekilas. Ekspresinya tidak berubah. Ia tidak merasa senang, tidak juga sedih. Ia hanya merasa selesai. Ia menutup email itu, lalu kembali fokus pada layar di depannya. Baik, bapak-bapak, mari kita lanjut ke halaman 42. Ada ketidakkefisienan anggaran di sana yang ingin saya bicarakan. Masa lalu sudah selesai. Dan ia tidak punya waktu untuk menengok ke belakang. 2 tahun telah berlalu sejak malam yang menentukan itu. Hari ini adalah hari ulang tahun Laura yang ke-32. Pemandangannya sangat jauh berbeda dari ulang tahunnya yang ke-30. Pukul 5 sore. Laura menutup laptopnya di kantor barunya. Kantor di lantai 30 itu kini terasa sangat Laura. Hangat, rapi, dengan beberapa lukisan abstrak di dinding dan sebuah tanaman anggrek yang sedang mekar sempurna di mejanya. Ia kini adalah kepala divisi audit dan kepatuhan Darmawan Group, tangan kanan kepercayaan pamannya. Sudah mau pulang, Bu Laura? Tanya asistennya dari pintu. Ya, Rina. Tolong pastikan tim mendapat laporan ini sebelum jam 9 besok. Dan selamat berakhir pekan, kata Laura sambil tersenyum. Baik, Bu. Dan selamat ulang tahun, kata Rina tulus. Laura tersenyum lebih lebar. Terima kasih, Rina. Ia pulang ke rumahnya. Rumah yang dulu dingin dan sepi itu kini terasa hidup. Ia telah merenovasi total ruang tamu. Sofa krem itu sudah lama hilang. Diganti dengan sofa kulit berwarna hijau zaitun yang nyaman. Foto pernikahan sudah tidak ada, digantikan lukisan kaligrafi besar yang menenangkan. Kucingnya, Bintang, yang kini semakin gemuk, berlari menyambutnya di pintu. Halo, sayang, sapa Laura, menggaruk dagu Bintang. Ia tidak sendirian. Di dapur, terdengar suara tawa. Pak Darmawan dan istrinya, Ibu Anis, kami ganti nama ibu ini agar berbeda dari prompt sebelumnya, menjadi Ibu Wati agar konsisten dengan Pak Darmawan, sedang sibuk menyiapkan makan malam. Mereka bersikeras merayakan ulang tahun, keponakan kebanggaan, mereka di rumah Laura. Loh, sudah pulang, Nak? Sapa Ibu Wati, memeluk Laura dengan hangat. Cepat mandi, ganti baju. Pamanmu sudah tidak sabar mau memotong ayam kodok ini. Assalamualaikum, Paman, Ibu. Kenapa jadi repot-repot sekali? Kata Laura, hatinya menghangat. Ini adalah keluarga. Sesuatu yang ia pikir telah hilang. Repot bagaimana? Kamu itu sekarang anak kami, gerutu Pak Darmawan, tapi matanya berbinar bangga. Malam itu, meja makan yang dulu hanya diisi kue kecil yang menyedihkan, kini penuh dengan makanan lezat dan tawa. Mereka makan, bercerita tentang pekerjaan, tentang rencana liburan, tentang hal-hal ringan yang membahagiakan. Tepat pukul 8, bel berbunyi. Reza, sang pengacara, datang membawa buket bunga besar. Selamat ulang tahun, Bu Laura. Saya tidak bisa lama-lama, tapi saya bawa ini. Di tangannya yang satu lagi, ada sebuah amplop. Dan ini, berkas terakhir. Aset final Atika di luar negeri berhasil dilikuidasi. Sesuai instruksi Anda, total 15 miliar rupiah sudah ditransfer pagi tadi ke yayasan-yayasan yang Anda tunjuk. Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Laura menerima amplop itu. Ia tidak membukanya. Ia hanya mengangguk. Terima kasih, Pak Reza. Anda sudah bekerja keras. Setelah semua tamu pulang, Laura berdiri sendirian di balkonnya. Udara malam terasa sejuk. Ia memegang cangkir teh kamomil, sama seperti malam itu. Tapi kali ini, teh itu terasa hangat dan menenangkan. Ia teringat malam itu. Telepon jam 1 pagi. Hinaan. Rasa sakit.
Tapi semua itu terasa begitu jauh. Seperti menonton film tentang kehidupan orang lain. Ia melihat ke bawah, ke kota yang gemerlap. Dia telah mengubah racun menjadi obat. Ia telah mengambil kembali hidupnya, kekuatannya, dan martabatnya. Ia tidak hanya selamat, ia menang. Ia mengangkat cangkirnya, bersulang untuk dirinya sendiri di bawah cahaya bulan. Selamat ulang tahun, Laura, bisiknya. Selamat datang di sisa hidupmu yang indah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari masa lalu. Tapi dari seorang arsitek muda yang ia temui di sebuah proyek amal bulan lalu. Selamat ulang tahun, Laura. Semoga harimu indah. Mau minum kopi besok? Laura tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap bintang-bintang. Untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk membuka lembaran yang benar-benar baru. Hidup masih panjang. Dan, wanita bodoh, itu kini tahu persis bagaimana menjalaninya dengan bijak. Dia akhirnya bebas. Benar-benar bebas. Dan penonton yang menyimaknya, bisa menutup cerita ini dengan rasa puas yang tuntas.